Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai faktor resiko yang mempengaruhi keparahan dan perawatan mukosa oral pada pasien kanker kepala dan leher yang menjalani radiokemoterapi. Sebuah laporan dari dua kasus. Perawatan kanker kepala dan leher non bedah biasanya dirawat dengan radioterapi dan kemoterapi. Sedangkan mukosis oral merupakan efek samping pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi atau radioterapi untuk kepala dan leher. Secara klinis, mukosis oral terlihat seperti lesi ulceratif atau erosif yang dapat menyebabkan sakit ringan maupun berat. Konsekuensi dari mukosis oral ini ialah perawatan yang tertunda, menambah perawatan di rumah sakit dan prosedur, adanya infeksi, dan penambahan biaya medis. Mukosis oral terjadi pada 20-60% yang menjalani kemoterapi untuk tumor padat. Sementara pada pasien radioterapi biasanya sering terjadi pada dosis kumulatif lebih dari 30 kali. Kemoterapi pada prinsipnya menghancurkan sel proliferatif ganas, tetapi dapat juga mempengaruhi jaringan normal dengan tingkat dosis yang tinggi. Radioterapi juga dapat mempengaruhi sel-sel ganas, namun dapat diserap oleh jaringan di mukosa bukal dan sekitarnya. Sedangkan skala mukosis oral menurut WHO ada beberapa tingkatan, yaitu tingkatan 0 tidak adanya oral mukositis, tingkat 1 adanya eritema dan sakit, tingkat 2 adanya ulcer namun pasien masih dapat makan makanan padat, tingkat 3 adanya ulcer dan pasien memerlukan makanan cair karena mukositis, tingkat 4 adanya ulcer dan pasien sulit untuk makan karena mukositis. Pada kasus yang pertama, kami melaporkan pasien perempuan usia 15 tahun dengan kanker nasofaring stadium 2 dirujuk dari bagian hemato-onkologi yang mengeluhkan sakit saat membuka mulut serta luka di bibir yang besar. Pasien menjalani kemoterapi siklus 3 dengan obat 5-fluorouracil dan cisplatin. Riwayat medis pasien ini kanker nasofaring sejak 4 bulan yang lalu dan terdapat benjolan pada leher kiri pasien. Benjolan besar 2 kali 1 cm, tidak bertambah besar, tidak disertai penurunan berat badan, lemas, pucat, atau sesak napas. Pada pemeriksaan ekstraoral, terdapat wajah yang simetris, konjungtif anemis, kelainan ikterik, kayu putih kelapa, dan tipe sakit, serta kedengaran baik. Pada pemeriksaan intraoral, terlihat oral hygiene yang baik, bibir yang kering dan eksfoliatif, disertai lesi erosif dan kerutan hemoragik. Pada mukosa labial atas dan bawah, terdapat lesi erosi yang meluas. Kemudian pada mukosa bukal kanan kiri terdapat lesi eritem yang spiral irregular. Pada lateral lidah kanan ditemukan lesi positasi spiral elips dan tepi eritem. Dari pemeriksaan ini ditegakkan mukositis oral tingkat 2 karena kausal termoterapi. Diberikan terapi oral hygiene instruction berkumur dengan larutan salin, mukomercibel dengan NaCl 0,9%, salep hidrokortison pada area piring eritem, serta vaselin album pada area bibir yang kuning. Setelah kontrol 14 hari kemudian, pasien sudah tidak mengeluhkan sakit di rongga mulut dan sudah terlihat perbaikan secara signifikan pada daerah ekstraoral dan intraoral pada pasien. Dengan demikian, instruksi yang diberikan ialah menghentikan obat-obat sebelumnya dan oral hygiene instruction. Pasien yang kedua ialah seorang wanita berusia 42 tahun dikonsulkan ke bagian penyakit mulut RSAS karena keluhan perih pada mulut sejak 5 hari yang lalu, sehingga pasien tersebut hanya bisa makan makanan cair. Keluhan tersebut muncul sehari setelah pasien menjalani radioterapi. Riwayat penyakit pasien 6 bulan yang lalu, perawat benjolan di pipi kanan dan didiagnosa adenoid cystic carcinoma tracheosilonasal stadium 3, sudah dilakukan operasi hemimeselectomy, serta sedang menjalani radioterapi memasuki siklus ke-17 dengan dosis per siklus 200 cm. Keadaan umum pasien lemah namun dapat komunikasi dengan baik, kooperatif. Pada pemeriksaan ekstraoral dijumpai KGB submandibula kanan teraba diameter 1 cm, kenyal, sakit pada bibir, ditemukan kerutan sanguinolenta, mata konjungtival anemis dan kelainan ikterik, dan wajah asimetri. Pada kunjungan yang pertama, terlihat bibir adanya kerutan sanguinolenta dengan oral hygiene yang buruk. Pada mukosa bukal plak putih disertai saliva mukus. Pada mukosa labial adanya erosi multiple di atas dan bawah. Di sudut mulut adanya erosi multiple eritem yang tertutup pseudomembran putih. Pada paru nampak buah ulcer yang datar, dangkal, warna kekuningan, bekas jelas, dengan tepi irregular eritem ukuran 3x2 cm. Pada dorsal lidah ada erosi di anterior kiri serta plak putih kuningan disertai saliva mukus.
Dari pemeriksaan tersebut, maka dilakukanlah diagnosis mukosis oral tingkat 3 at terapi, dan kemudian diberikan terapi oral hygiene extraction, Coumadin Indramil, Nystatin, cohesin hidrokolot, dan paracetamol 500 mg per. Pada kontrol 14 hari kemudian, terlihat perbaikan pada mukosis oral, tapi masih terdapat ulcer pada mukosa labial, dan pada pelatung terlihat kegiatan difus. Pasien kemudian diresepkan obat kumur chlorhexidin di 26,12%, vitamin B12, dan asam folat. Pembahasan pada kasus ini, diagnosis mukosis oral dinilai dari keparahannya dan bergantung pada gambaran klinis dan gejala. Pada kasus 1 dari skala WHO, mukosis oral tingkat 2 karena terdapat ulcer dan pasien masih dapat makan makanan yang padat. Pada kasus yang kedua dari skala WHO ditemukan mukosis oral tingkat 3 di mana terdapat ulcer dan pasien hanya bisa makan makanan yang cair. Dari patogenesis mukosis oral, pada awalnya terjadi adanya kemoterapi dan radioterapi yang dapat meningkatkan reaktif oxidative stress serta adanya damage molecular patterns yang merangsang molekul-molekul sitokin yang menyebabkan sel-sel menjadi apoptosis, di mana terjadi jaringan tersebut akan menjadi ulcerasi pada mukosa dan kerusakan yang mengakibatkan mikroorganisme menginvasi jaringan ini. Kemudian terakhir adanya reepitelisasi setelah beberapa waktu. Berikutnya mengenai faktor risiko terkait mukosa oral, di mana terbagi dua, yaitu faktor pasien dan faktor terapi. Pada slide ini dari kasus yang dipresentasikan, faktor risiko pada pasien 1 ialah gender, dan pada kasus 2 ialah faktor risiko ialah usia, gender, oral hygiene, dan penyakit parental dan status gizi. Berikutnya, masih faktor risiko terkait pasien. Dari beberapa item, hanya tipe dan stadium kanker yang dapat masuk sebagai faktor risiko mukosa oral pada pasien dalam kasus ini. Berikutnya ialah faktor risiko mukositis oral terkait terapi, diantaranya pada pasien 1 ialah agen kemoterapi atau terapi, dan pasien kasus 2 termasuk faktor risiko ialah daerah radiasi, fraksionasi, frekuensi, dosis kumulatif, dan volume mukosa terradiasi. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, adanya perbedaan tingkat mukosis oral dapat didapatkan dari perbedaan usia dan perbedaan tingkat oral hygiene, dosis kemoterapi maupun radioterapi, serta stadium kanker. Kemudian keberhasilan perawatan mukosis oral selain mempertimbangkan tingkat keparahannya didukung juga dengan perbaikan oral hygiene dan kerjasama pasien. Sebagai referensi dari proses ini, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.